Well, are you happy? I am happy, Ustadz. Good. So how are you today? Are you fine? Semuanya baik-baik saja ya? Okay, fine. Good. Yes. I'm fine. I'm so happy and I'm fine. Thank you. Walaupun saya tidak ada yang menanyakan, saya jawab sendiri saja. I'm so happy and I'm fine. Thank you. Well, teman-teman, saya izin share screen. Sudahkah terlihat? Sudah, Ustadz. Oke, good. Ya, perfect. Ya, terlihat. Yes. Now, seperti biasa, before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, Rohim. ya. Oke, seperti biasa teman-teman, PKBM English Learning Information. Pertama, I would like to say thank you for coming. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bisa hadir malam ini. And then the learning process uses some facilities WA, YouTube, and Zoom. Nah, teman-teman, kita proses belajarnya memaksimalkan teknologi yang ada, gitu ya. Kita tidak bertemu offline, bertemu online. Jauh di mata tapi dekat di hati, ya, gitu ya, teman-teman. Pakai Zoom meeting, pakai YouTube, memaksimalkan teknologi yang ada. Number three, make sure do every assignment. Teman-teman pastikan kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh siapapun, tugas-tugas dari guru PKBM Mahat Zaitun, gitu ya teman-teman ya. Yang number four, review English lesson or watch YouTube and give comments below. Nah, caranya supaya kita selalu ingat ya, selalu apa namanya memahami ya. Kita paham usia kita tidak muda, jadi harus sering-sering mereview, melihat ulang kembali. Di mana di YouTube, gitu ya. Di YouTube hasil rekaman video pelajaran ini, gitu ya. Dan pastikan teman-teman give comments below. Nah, teman-teman komentari ya, tanda teman-teman hadir. Nah, karena kita paham ya, banyak yang sibuk, mungkin nggak hadir, jadi bisa melihat di siaran ulang. Number five, the learning time is always evening. Belajarnya sore, teman-teman. Start about 18:30 till finish ya. Mulai jam 18.30 sampai selesai. Number six, take a screenshot at the end of the lesson. Kamera landscape. Jadi untuk apa namanya ada hal-hal yang penting menurut teman-teman boleh di screenshot gitu ya. Nah, screenshotan itu number seven, send the screenshot to Apri, give name and contact. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka ya. Jadi kalau teman-teman screenshot, nah screenshotnya dikirim Japri ke saya teman-teman. Bawa saja teman-teman hadir. Oke. Now are you ready? Siap ya teman-teman? Sudah pelajari Sudah, ya? Ustadz. Nah ini dia. Modul kita hari ini modul 4 tentang announcement. Siapa tahu atau siapa yang sudah buka materi kita yang kemarin saya share? Announcement itu apa, Mister? Anyone knows? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang baru hadir semangat langsung join aja ya. Oke, langsung cair. Jadi announcement itu apa? Pemberitahuan gitu ya, teman-teman ya. Announce ya, announcer orangnya gitu ya. Announcement ini apa namanya isinya, apa yang diberitahu gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, ternyata announcement itu ada dua, teman-teman. Spoken and written announcement. Ya, jadi pengumuman ya, katakanlah kita sebut pengumuman. Ada dua uh, cara, spoken yang diucap, lalu yang written yang ditulis, teman-teman. Nah, dua-duanya important announcement. Nah, dua-duanya ini cukup penting kita ketahui. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Oke, semangat ya teman-teman yang baru masuk. Jadi teman-teman lebih suka yang announcement, speak atau spoken atau written nih. Ya, kalau ibu-ibu mungkin lebih senang yang pakai pengucapan ya, langsung diterangkan aja disampaikan gitu ya.
telepon, oke, atau mungkin pakai voice note gitu ya. Kalau yang bapak-bapaknya udah diundang pakai WA tulisan, oke. Ya, it depends on you, tergantung kita ya. Nah, ini dia teman-teman. Di materi kita, kalau teman-teman yang udah buka yang baru saya share itu, di unit satu ini ada spoken announcement. Jadi kita bagi dua teman-teman. Merdeka. Unit satu itu spoken announcement ya. Jadi pengumuman yang diucapkan. Oke. In this unit, you will learn about. Jadi teman-teman, unit ini, unit satu ya. Kita akan belajar apa nih? Belajar tentang radio announcer profession, school announcement, airport announcement, flight announcement, and train atau railway announcement. Nah, kita paham ya, kalau zaman dulu lagi usia kita muda ya mungkin radio announcer itu sering kita dengar ya. Jadi cukup bawa radio ya kita bisa banyak tahu informasi. Gitu ya. Oke. Kalau nggak salah radionya dulu ada RRI, wah, gitu ya. Sekarang masih ada nggak tuh? Lalu school announcement, nah, airport announcement, flight announcement, dan train atau railway announcement. Apa ya, Berambat. Ya, teman-teman yang suka naik kereta pasti masih ingat ya, railway announcement itu sering kali kita dengar di kereta atau di stasiun maksudnya. Oke, ini ada radio announcement ya, announcer maksudnya, si pengumuman atau si yang mengumumkan. Nah, spoken dan written teman-teman, ternyata kalau saya yang baca terus ini saya semakin pintar rupanya nih. Miss Sumarni, boleh bantu baca Miss. Yuk, announcement form. Spoken apa, written itu ada di mana? Boleh, Miss. Silakan. Belah mana ya Ustad? Gimana? Shopping. Mm-mm. Shopping center. Ya, shopping center lalu. Shopping center. Public transportation. Mm-mm. Airport, bus, Oke. bus railway, Ya, etc. ya, etc. Lanjut. Sedangkan yang written, Nu news newspaper. newspaper, Yes. magazine, Mm-mm. sign, sosial media, Mm-mm. akun, Yes. etc. Good job ya. Jadi announcement form ya, form announcement tuh ada di mana sih? Kalau yang spoken biasanya di shopping center, public transportation gitu ya, airport, busway, railway gitu ya, yang di tempat-tempat umum biasanya itu yang di spoken gitu ya. Sedangkan yang written, yang ditulis itu ya adanya di mana? Newspaper. Apa itu newspaper, Mister? Apa itu newspaper? Koran ya, teman-teman ya. Lalu magazine, majalah, website, social media account, and etc. Nah, teman-teman pasti hari ini punya media sosial ya. Apa itu, Mister? Ya, bisa jadi TikTok, Facebook, IG ya, atau YouTube ya. Nah, ini nih. Kalau teman-teman suka written, bedanya apa sih dulu sama sekarang ini? Kalau dulu kita punya tulisan diary itu nggak bisa atau nggak mau kita kasih orang bahkan dikunci gitu ya. Nah kalau sekarang malah terbalik nih. Kecoa nempel ke tubuh kita aja, ah sialan kecoa, ah masuklah tuh ke IG. Semua orang tahu ya bahwasanya ada announcement kecoa nempel. Ya itu dulu dan sekarang teman-teman. Nah sekarang kita lihat ini dia kelanjutannya ya teman-teman ya. Yang sekarang kita pelajari yaitu di buku kita ya, ini kaitan dengan artikel, teman-teman. Artikel itu apa sih, Mister? Imbuhan, a atau en. Nah, artinya itu apa sih? Sebuah, sesuatu, nah, gitu. Sesatu pokoknya intinya ya. En, de juga ya. Imbuhan de, some, beberapa, dan no artikel, tanpa artikel. Coba, Miss Ulan, would you mind help me to read this one? Oke, dan en ini apa aja, Miss Ulan? Ustaz, Pak, seperti Yes, anak yatim, Pak, sekarang boleh dibantu baca? yang
Generic noun, Iya, singular count iya. noun. Oke, good. Example-nya, a banana is yellow, gitu ya. Oke, kalau yang indefinite noun, gimana? Indefinite noun, singular count noun. Mm-mm. Contohnya, I ate a banana. A banana, gitu ya. Jadi singular count noun sama singular count noun ya. Generic sama indefinite. A banana is yellow. Sebuah pisang warnanya kuning. Kuning. Yes. I ate a banana. Saya makan sebuah banana, sebuah pisang. Gitu ya. Oke, now a. Coba dibantu lagi. Misteri gimana nih? Oh. Use. Use I if the Mm-mm. word start with consonant sound. Oke. Contohnya, she works in a bank. Gitu ya. Jadi menggunakan itu biasanya diikuti sama huruf konsonan, teman-teman. Konsonan itu apa, Mister? Selain A, I, U, E, O. Nah, apa itu? B, C, D, G, T, K. Gitu ya. Selain A, I, U, E, O. Berarti ya ini contohnya bank, B. She works in a bank. A bank. Gitu ya. Jadi diikuti dengan huruf konsonan. A bank, a book, a school. Gitu ya. Oke, ya, bisa dimengerti ya. Now, kalau yang en, apa ini, Mister? Coba lanjut, misteri, en. Push and if the word start with vowel sound. Iya, vowel, vowel itu pengucapan, teman-teman. Sound ya, pengucapan sound yang belakangnya atau awalannya, sorry ya, O, A, I, E, A, I, U, E, O. Misalnya, he is in an office. He is in an office. Dia sedang di dalam office, gitu ya. Dia di kantor misalnya. An office. Kenapa an? Karena O depannya. O, an apple, an eraser gitu ya. An airplane gitu teman-teman. Jadi depannya A, I, U, E, O pasangannya an gitu ya. Lanjut pakai the, boleh misteri lanjut the. Definite non singular Count con now. noun. Good. Judulnya Thank You for the Banana. Lanjut. Definite. Thank you. Oh. Mm-mm. Definite non Mm-mm. Plural. Count now. plural con noun. Ya, lanjut bawahnya. Definite noun. Definite noun Count. no Count. no con noun. Very good. Ya. Ini maksudnya gimana, Mister? Ada the, tambahan the. Gini ya. Definite noun, singular count noun. Jadi kata benda ya singular, yang tapi yang bisa dijumlah, tapi satu. Contohnya, thank you for the banana. Terima kasih pisangnya, gitu ya. Lalu definite nouns. Nah, ini plural, teman-teman. Lebih dari satu. Thank you for the bananas. Nah, jadi dia ngasihnya banyak, pisangnya mungkin dua tiga. Jadi terima kasih pisangnya, gitu ya. Lalu definite nouns, noun, count noun. Ini eh buah yang tidak bisa dijumlah. Makanya thank you for the fruit. Nah, fruit ini kategori buah, teman-teman, tapi tidak bisa dijumlah, non count noun. Gitu ya. Thank you for the fruit. Nah, jadi nanti ada benda yang bisa dijumlah, ada juga benda yang tidak bisa dijumlah. Seperti itu ya. Ini uniknya bahasa Inggris. Now, some. Coba Miss Sumarni boleh some. Nggak pakai kacamata, nggak kelihatan, Mister. Oke, siap. Nanti pakai kacamata ya, Miss. Oke, boleh Miss Realme RMX 472. Miss Siti ini kayaknya ya.
Belum diganti namanya. Nanti diganti ya, Miss ya. Coba Sam gimana, Miss? Some Ya. indefinite noun, Mm-mm. plural count noun. Oke, good. Lanjut. Lanjut, indefinite nouns, non count noun. Yes. Ya. Sementara itu some itu artinya beberapa, teman-teman. Indefinite Berapa? nouns, plural count noun. Jadi kata benda yang indefinite. Contohnya, I ate some bananas. I ate some bananas. Nah, ini plural, bananasnya lebih dari satu, teman-teman. I ate some bananas. Jadi lebih dari satu. Saya makan beberapa pisang. Some Berapa itu beberapa. pisang? Gitu ya. Lalu indefinite nouns, non count noun yang nggak bisa dijumlah. I ate some fruit. Fruit itu nggak bisa Saya dijumlah, makan teman-teman. Buah. Nah, gitu ya. Oke, now. Kalau no artikel gimana nih, Miss Supartini? Mau tidak? Miss Supartini ada di sana? Oke, Mas. Oke, Miss Supartini bisa melihat ya? Kalau no artikel Assalamualaikum gimana? Ustaz. Selamat. Oke, Rapopo semangat selalu yang baru masuk. Oke, Nur Hamadah. Boleh Miss Nur Hamadah. No artikel dibaca Miss yuk. No artikel adalah plural plural count noun, Oke. generic noun atau non count noun. Yes, good job. Thank you, Miss. Jadi no artikel. Jadi ada kata benda yang nggak mesti pakai artikel, kata tambah gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini satu contohnya misalnya plural count noun. Plural count noun. Jadi kata benda yang bisa dijumlah. Bananas are yellow. Nggak mesti pakai the bananas, Pisang nggak pakai warnanya mesti kuning. atau an apalagi salah ya. Jadi bananas are yellow. Pisang warnanya kuning gitu ya. Lalu generic nouns, ini non count noun. Fruit is good for you. Nah, buah itu baik buat Anda. Gitu ya. Oke, now let's check this out nih. Coba kita latihan dulu teman-teman. Kita latihan kira-kira ini apa jawabannya nih, Mister? Anyone can answer this? Number one, put suitable article a, an, atau the before. Poem. Apa nih? Satu, poem. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? A, an, atau the? Oh, A poem, very good. Number two, European. An. An European, boleh. An European ya. Karena depannya apa namanya? Depannya ya kan, European, boleh. Tapi biasanya nama-nama negara itu diawali pakai the, teman-teman. The American, gitu ya. The European, gitu ya. Di nama negara. Ciri-ciri pakai the itu hanya satu-satunya di muka bumi ini, gitu ya. Apa misalnya? The Eiffel Tower, ya. The Monas bisa ya. The Rahmatan Lil Alamin Mosque, ya. Karena cuma satu, ya. Dia pakai the. Jadi the only one pakai the. The Sun, the Moon, ya. The apa lagi? Ya, banyak ya. Number three, Mahabharat. Mahabharat. Nah, siapa bisa jawab ini? Mahabharat. The Mahabharat boleh atau An. kalau N kurang tepat teman-teman karena dia depannya Oh. M ya. Jadi Mahabharat bisa ya. Number four, Hannesman. Kayak saya nih, Hannesman ya. Hannes itu apa teman-teman? Jujur ya. Hannesman. Siapa tahu jawabannya? Laki-laki yang jujur. Apa? The Hannesman, boleh The Hannesman. Nah, ini kan tadi pengucapan ya, vowel ya. Hanes itu dibacanya A, teman-teman. Anes, gitu ya. Anesman. Nah, makanya kalaupun pakai pengucapan an Anesman, gitu ya. Bukan Hanesman, walaupun dia huruf depannya konsonan H. H. Nah, H dibacanya Anes. Makanya dia pengucapannya A, jadi Anesman. Jadi di ini an Anesman.
Seorang pria yang jujur, an honest man, gitu ya. Now, number five, horse. Siapa tahu? The. The horse Oh, bisa ya. Gangga River. Nah, ini Gangga River. the, The Gangga River. Good job. Ternyata Gangga River cuma satu, teman-teman. Makanya pakai the, gitu ya. Ice cream. an. An ice cream. Ada. Very good. Himalaya. Gak ada. The. Gak ada. The The. Himalayas. Kenapa The. the Himalayas, teman-teman? Karena Gunung Himalaya cuman satu. The only one. Oke, yang bawahnya Satu-satunya. teman-teman. Oke, terakhir. 9. Idea. An. Oh, An idea. Oke, I have an idea. Saya punya ide. Ide. I have an idea. An idea. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini dia. Teman-teman boleh kita lanjutkan. Coba, Miss Siti Masro dibantu baca yuk. Jadi, what is announcement exactly, Miss Siti? Maaf, Mister. Ada tulisannya. Nggak ada tulisannya. Apakah saya Miss Siti saja atau Ada tulisannya. teman-teman nggak boleh? ada. Nggak ada itunya. Saya Ada mau tulisannya. ngomong. What is announcement? Oh, oke. Yang baca, yang ada tulisannya aja boleh dibantu yuk, baca yuk. Maaf, Mister, boleh saya coba? Silakan ya, Miss Resmi boleh. Darsium. Oh, Miss Darsium, sorry Miss, lanjut gas. Yuk, Miss Ya, Darsium. a statement made to the public or to the media. Wait, I have information about something that has happened or that will happen. Very good, Miss Darsium. Amazing. Thank you. Jadi, what is announcement exactly? Apa sih announcement itu? A statement made to a public or to the media. Jadi kalimat, statement itu kalimat made to the public, dibuat gitu ya, untuk umum gitu ya teman-teman ya, to the public or to the media, untuk ke media, which gives information, untuk memberikan informasi about something, tentang sesuatu that has happened or that will happen, menginformasikan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Nah, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat yang dikirim atau dibuat masuk ke media gitu ya untuk menginformasikan sesuatu. Something like that ya, teman-teman. Nah, spoken announcement itu ada 3, teman-teman, ininya. Jadi smoke announcement should be delivered loudly and clearly so listener can catch the message. Dia harus disampaikan dengan keras supaya disampaikan dengan keras supaya suara saya ya sudah ya, boleh di mute dulu, nggak apa ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Jadi number one, to attract listener, untuk menarik perhatian pendengar. Nah, karena ini kan suara ya. It is usually use the following expression, your attention. Nah, jadi biasanya dibuat untuk menarik perhatian gitu ya. Contohnya, your attention please. Ya, good afternoon everybody and ladies and gentlemen. Nah, itu openingnya, pembuka teman-teman. Yang kedua, to mention the details of the event, menyebutkan event atau lokasi. Ya, gitu ya. Such as contoh, who the announcement is addressed to, misalnya ya, dialamatkan kemana nih? What event, occasion, where, when, kapan, kenapa, gitu ya. Itu kontennya, teman-teman. Sedangkan closingnya, to close the announcement, it usually use expression such as thank you. Nah, biasanya diucapin endingnya terima kasih for the attention misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, oke, biasanya nih pengumuman announcement ini giving information to another person in general. Nah, oke ya, jadi memberikan informasi ke orang lain secara umum. Di mana where we can find it, kira-kira di mana sih? Public places. Tadi ya, school, station, office, mosque ya, village, office. Kalau di mosque biasanya teman-teman tahu ya, di masjid Innanillahi wa inna ilahi roji'un gitu ya.
Ya, intinya menginformasikan ada yang pass away gitu ya, ada yang meninggal. Oke. Lalu kalaupun misalnya di mass media, ini newspaper, magazine tadi sudah disebutkan ya. Teman-teman kalau ada yang meninggal di-share nggak di media sosial? Ya, kadang lewat WA ya, setelah pulang gitu ya. Ini tulisan teman-teman. Jadi mass media bentuk tulisan, yang public place mungkin bisa di spoken atau diucapkan. Nah, ini contoh teman-teman. Coba boleh Miss Cucu, Mister Cucu Samsu, boleh dibantu baca yuk. Example of spoken announcement. Apakah terlihat, Mister? Hello? Ya, Adakah di sana? kelihatan. Ya, silakan, Mister. Dibaca contohnya yuk ini. Baca yang mana? Yang mana, Pak? Yuk. Ya, ini Oke, contoh. yuk. Oke, lanjut. Ya, gesturnya Pak, gestur ada. Yang ini Boleh? Pak ya, seperti announcement. Ya, baca. Oke, baca silakan. Ya. Your attention Mm-mm. during the COVID-19 19 pandemic. ya, Oke. pandemic Mm-mm. with Mm-mm. deliberate reduce Reduce the number. number. Oke. Soalnya pakai HP Pak. Ya. Of pressing of pressing of of pressinger in eight codes Mm-mm. only 50%. 50 apa? 50. 50 Oke. Of its from what? percent Actual of its actual capacity. capacity. Good. Therefore, Therefore, mm-mm, Tokyo said it's no with no cross sign. processing Sign. get Oke. you. Oke. Ah, Sudah Pak? yes. Amazing, Oke. Mr. Cucu, luar biasa ya. Jadi ini announcement pada saat kita pandemik ya. Your attention please. Oh, perhatian, perhatian gitu ya. During the COVID-19 ya, sejak COVID-19 pandemic, we deliberately reduce the number of passenger. Kita mengurangi passenger, para penumpang. In each couch only 50% ya. Jadi dalam sekali perjalanan hanya 50% of its actual capacity dari kapasitas yang ada. Therefore, take your seat with no cross sign. Nah, biasanya teman-teman kalau di stasiun, di pesawat, atau di ruang tunggu, biasanya ada yang disilang kursinya ya. Jadi tidak boleh didudukin, makanya dikurangi. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Oke, nah ini dia lanjut ya. Let's see, boleh Miss Sutarmi, boleh dibantu. Propose-nya untuk apa sih teman-teman? Announcement text ini. Layak kelihatan tulisannya Pak Guru. Oh, tidak terlihat ya. Oke deh. Miss Annie. Monggo, Miss Annie. Iya, lihatnya di mana ya? Miss Nuraini ada ya? Oke. Oke ya. Nggak ada tulisannya, Boleh Mister. tanya lagi. Oh, tidak terlihat ya? Kok bisa tidak terlihat? Miss Nur Kodenya Nur belum on. Hamada. Miss Nur Hamada boleh. For process of announcement text atau topik, Yes. number one, Yes. to sell something. Oke. Number Boleh two, coba lagi, Mister? Boleh. After this, Miss. Oke, lanjut. What you call? Jadi siapa? Oke. Ya, Miss Nur Hamda boleh. Lanjut. number two, Mm-mm. to campaign against atau for something. Oke. Number three,
To Mm-mm. invite people to event. Okay. Number 4. Number 4, to ask people to do things. Mm-mm. Number 5, to publisher a formal personal event. Mm-mm. Good job. Nice. Thank you. Thank you so much. Ya, Miss Nur. Let's see here. Jadi purpose-nya, tujuannya apa sih announcement ini ya? Jadi pertama bisa jadi to sell something, untuk menjual sesuatu. To campaign against for something, untuk apa namanya, melawan against ya, campaign ya. Lalu to invite people to event, mengundang orang hadir ke satu event. To ask people to do things, untuk eh, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu gitu ya. Number 5, to publicize a formal personal events, untuk mempublikasi ya formal personal event. Jadi event-event formal ya, event-event yang resmi gitu ya. Oke, ini contohnya lagi teman-teman nih. Jadi ada title football competition. Receiver siapa? All member of class 9. Semua anggota kelas 9. Lalu kontennya day, time, ada waktu, jam, hari ya kan, place ya. Sendernya thank you, Sif. Gitu ya. Sender itu pengirim teman-teman. Nah, ini contoh dari kalau kita mau buat announcement ya, title, receiver, content dan sender. Nah, ini juga begitu teman-teman. Good morning everyone. As a principal of SMA Nusa Bakti Bangsa, I'd like to tell you good news. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita lihat ya. Kita dengarkan. Ada nggak gambarnya teman-teman di sini? Kita lihat ya. Nggak ada, Ada. Ustaz. Nah, ini lagi di sana teman. Nggak ada, Ustaz. Oh, nggak ada. Ada Nggak gambar. ada. Nggak ada, nggak Ada, Pak kelihatan Ustadz. gambarnya. Oke, siap. Yang ada Ada, ya, teman. Ya. ada Gambarnya Pak gambarnya Ustadz. Ustaz. Saya nggak Aku ada. nggak ada. Sama Pak tadi nggak ada. Ada Pak Di, Ustaz. Oke, di siap. saya ada Pak Ustaz. Thank you yang ada, nikmati ya. Nggak ada di saya, Ustaz. Sama Pak, nggak ada. Diana. Yes. Ya. Intinya adalah tentang pengundang atau menginformasikan pada saat jam rehat siswa ya. Nah, teman-teman kita paham ya, practice makes perfect, teman-teman. Latihan membuat kita sempurna. Jadi jangan pernah berharap sempurna kalau teman-teman jarang latihan. Dan kita udah sepakat kemarin 3P ya. Untuk bisa sempurna itu harus kita 3P. Practice, practice, practice. Nah, latihan, latihan, latihan. Nah, practice makes perfect pasti. Latihan sempurna, latihan membuat kita sempurna ya. Nah, Lesina, ini teman-teman ada tugas nih teman-teman. Please make one announcement. Buat satu pengumuman. The topic is free. Topiknya bebas teman-teman. Apa aja yang penting teman-teman mau mengumumkan apa is free. The announcement is recorded by camera. Announcementnya direkam teman-teman. Kamera landscape ya, miring ya atau apa tiduran ya kameranya. The video is sent to Apri to me. Videonya kirim langsung Japri ke saya, jangan ke grup nanti penuh teman-teman, kasihan ya handphonenya. Oke, itu homework teman-teman. Any question, ada pertanyaan? Gampang ya. Nah, ini contohnya nih. Important announcement. Join me at 8:30 p.m. Nah, gitu ya. Oke. Ini juga contoh lagi. The example of spoken announcement. Your attention please. You are all supposed to bring a piece of English advertisement next Monday. Gitu ya. Perhatian, perhatian. Anda seharusnya membawa English advertisement gitu ya, iklan dalam bahasa Inggris Senin depan ya. We will use your advertisement for our discussion. Kita akan menggunakan apa namanya iklan Anda untuk didiskusikan dalam bahasa Inggris gitu ya. Our English class. Thank you. Well, ini juga lagi spoken announcement. Your attention please. Tomorrow we will celebrate anniversary of our school. So prepare the school for tomorrow. Thank you, gitu ya. Jadi misalnya, your attention please. Tomorrow we will celebrate Miss Siti Prihatin birthday party misalnya ya. In our PKBM Mahat Zaitun. So prepare the gift. Kayak misalnya gitu ya. And then thank you, something like that, gitu ya. Jadi announcementnya bebas teman-teman, dibuat yang menarik, direkam, kirim ke saya. Well, sebelum kita closing, ini question so far, ada pertanyaan?
Any question, ladies and gentlemen? Simple ya, teman-teman. Alhamdulillah. Okay. If there is no more question, so what is what we call it? The difficulties, tidak ada masalah ya, teman-teman. Mister Sebelum, tanya, yes, silakan. ini kita pekerjaan rumahnya kita disuruh bikin pengumuman atau gimana? Yes, good question. Jadi, pekerjaan rumahnya, you are going to make announcement. Teman-teman akan membuat pengumuman, ya. Pengumumannya ini bebas, teman-teman. Ya, pengumumannya bebas. Yang intinya adalah di situ ada informasi yang disampaikan dalam spoken, dalam ucapan gitu ya. Sehingga kita tahu apa pesannya, kapan, di mana, bagaimana gitu ya. Something like that. Ah, Oke. atau mau Thank you, Mister. ya, mau menginformasikan ulang tahunnya Miss Eis, Miss Tija, Miss Nurhayati, ya kan, Miss Supartini, boleh. Ya, jadi intinya latihan memberikan apa namanya pengumuman dalam bahasa Inggris. Ustadz saya keder bahasa Inggrisnya, ya wis dipakai ChatGPT teman-teman, ya ChatGPT. Ya. Ya, teman-teman udah tahu ya, tanya anaknya saja. Atau mungkin langsung pakai handphone. Buatkan saya announcement bahasa Inggris tentang ulang tahun Adi, tanggal sekian, bulan sekian. Yang menarik, gitu, tambahin yang menarik dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nanti dibuatin tuh teman. Setelah dibuatin, teman-teman baca saja, gitu ya. Terus direkam. Well, so simple, right? Jadi kita harus memaksimalkan fasilitas atau teknologi yang ada sehingga jadi tambah upgrade kitanya, tambah cerdas gitu ya. Jadi jangan hanya handphonenya aja yang smartphone, ya si pemiliknya juga harus smart. Oke. Well, teman-teman, before we close our lesson, kita foto dulu. Kita apa namanya tangan kita dihormatkan lalu di screenshot kirim ke saya teman-teman. Boleh yuk? Hitungan ketiga di screenshot lalu dikirim ke saya. Ini ada rupanya ada banyak. Saya akan ini dulu ya. Ada berapa sesi? 1, 2, 3. Ya, teman-teman boleh screenshot juga ya di sana ya. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu selanjutnya next. Lagi 1, 2, 3. Oke. Boleh di screenshot teman-teman. Yes. Well, thank you so much for everything. Terima kasih banyak teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi yang sudah hadir. Dan saya doakan